Ya, kita sekarang lanjutkan pembahasan kita masih di satanologi dan terakhir kita membahas tentang sifat dari iblis yaitu congkak. Nah, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa iblis menjadi sombong dalam hatinya karena keindahannya. Dan ini kita sudah membahasnya di pertemuan yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu bahwa iblis ingin memuliakan dirinya sendiri menjadi seperti Allah. Nah, kita tahu bahwa di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14, di samping kecongkakan iblis di dalam hatinya berkaitan dengan keberadaannya yang indah, tetapi iblis juga ingin memuliakan dirinya menjadi seperti Allah. Nah, kejatuhan iblis oleh karena keinginannya menjadi seperti Allah, kemudian dipakai juga oleh iblis untuk menggoda Hawa, yaitu dengan satu iming-iming bahwa ketika Hawa memetik dan juga memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka ia bisa menjadi seperti Allah. Nah, kita tahu dalam pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas bahwa ada satu spekulasi teologi tentang iblis ini yang membicarakan tentang pengetahuannya berkaitan dengan dua pohon yang ada di dalam Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat. Bagaimana caranya dia bisa mengetahui keberadaan, sifat, lalu akibat dari memakan pohon pengetahuan yang baik? Apakah ia mendengar ketika Allah memberikan penjelasan dan pengajarannya kepada Adam dan Hawa berkaitan dengan dua pohon ini, ataukah dia telah mendapatkan konsep ini sebelum dia jatuh ke dalam dosa, yaitu ketika dia masih menjadi penghulu malaikat Allah dan berada di surga. Tetapi yang penting di sini bahwa ternyata kejatuhannya semula, yaitu ingin menjadi seperti Allah, diterapkan pula kepada Hawa dengan iming-iming ketika kalau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, maka Hawa pun dapat menjadi seperti Allah. Nah, berdasarkan kenyataan dan fakta yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 3, maka berkembanglah konsep spekulasi teologi tentang jatuhnya penghulu malaikat Lucifer karena memiliki keinginan seperti Allah di surga. Maka ada indikasi spekulasi kemungkinan adanya semacam pohon pengetahuan baik dan jahat di surga, entah bentuknya seperti apa, apakah dalam bentuk pohon ataukah dalam bentuk yang lain di surga, tetapi mungkin memiliki konsep yang sama, bahwa seseorang ketika entah menjamah, entah melihat, entah memakan sesuatu yang ada di surga itu, mereka dapat menjadi seperti Allah. Nah, pemahaman ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan Lucifer. Dalam kesombongannya, dia ingin menjadi Allah. Apakah itu berdasarkan atas keputusannya sendiri karena dia memiliki free will, ataukah secara spekulasi ada semacam pohon pengetahuan yang baik dan jahat di surga dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun kita tidak tahu, tetapi dengan mengakses itu, maka sesosok makhluk ataupun roh apapun yang ada di sana dapat menjadi seperti Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa iblis benar-benar tahu konsep ini. Iblis benar-benar paham konsep ini. Dan iblis tahu bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kalau
seseorang memakannya, apakah itu Adam atau Hawa, mereka bisa menjadi seperti Allah. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa di dalam kitab Kejadian, Allah tidak mengajarkan kalau makan buah pohon ini akan menjadi seperti dirinya. Yang Allah katakan dan ajarkan atau perintahkan kepada Adam dan Hawa, tidak boleh memakan pohon dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi iblis justru memberikan pemahaman yang lebih dalam. Kalau memakannya, maka seseorang akan menjadi seperti Allah. Jadi keinginan dan kecongkakan iblis ingin menjadi seperti Allah itulah yang akhirnya membuat dirinya yang tadinya malaikat Allah, penghulu malaikat Allah, jatuh di dalam dosa dan dia menyeret sepertiga makhluk malaikat yang ada di surga untuk memberontak bersama-sama dengan dia, dan semuanya itu kemudian diusir oleh Allah dari surga. Jadi di sini kita melihat bahwa inilah kejatuhan iblis karena kecongkakan dia. Dia merasa bahwa dirinya adalah penghulu malaikat dengan memiliki kapasitas kualitas yang luar biasa sebagai penghulu malaikat, dan penampakannya, perawakannya juga indah. Dan disitulah muncul keinginan untuk menjadi Allah. Ya, hal yang sama di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 atau juga di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16, bahwa orang-orang yang congkak akan terjerat oleh iblis dan akan menuai upah yang sama, yaitu dihukum oleh Allah. Ya, jadi itulah sifat yang pertama dari iblis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, sifat yang kedua dari iblis, yaitu penuh tipu daya. Dalam Kejadian 3 ayat 4-5 dan juga ayat yang ke-9 serta Yohanes pasal 8 ayat 44, di situ dikatakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam hati iblis dan ia adalah bapa segala dusta. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Alkitab mencatat, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di ayat yang ke-44 dari Yohanes pasal yang ke-8 ini. Kita dapat melihat bahwa salah satu sifat dari iblis adalah pendusta. Dan Alkitab mengatakan bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Dan dia memang sudah pendusta sejak semulanya. Nah, pendusta atau dusta yang menjadi ciri khas dan sifat iblis itu tentu berawal dari keberadaannya yang penuh dengan dosa dan jatuh di dalam dosa. Nah, kita perhatikan bahwa iblis ini di dalam ayat 44 dikatakan ia berkata atas kehendaknya sendiri. Di sini tersurat dan tersirat bahwa iblis yang dulunya adalah malaikat Allah telah diberikan oleh Allah dalam penciptaannya, yaitu kehendak bebas, free will. Karena itu kembali lagi Alkitab memberikan catatan dan menegaskan bahwa iblis mempunyai keinginan, iblis juga mempunyai kehendak, bahkan iblis juga memiliki kehendak bebas, free will.
Dia bebas menentukan mau menjadi seperti apa dirinya. Dan jelas bahwa di dalam diri iblis tidak ada kebenaran dan tidak hidup di dalam kebenaran. Karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Bahwa seluruh eksistensi iblis sekarang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Itu berarti bahwa iblis tidak ingin berbuat baik, iblis tidak ingin bertobat, iblis tidak ingin kembali kepada Allah Bapa, dan yang hanya dia ingin lakukan adalah kejahatan demi kejahatan terus-menerus. Nah, berkaitan dengan ini ada seorang mahasiswa bertanya, apakah ada kesempatan bagi iblis untuk bertobat dan diampuni? Kalau melihat eksistensi, esensi dari dan substansi dari Allah Bapa Yahweh, bahwa dia adalah Allah yang maha kasih, dia adalah Allah yang maha pengertian, dia adalah Allah yang maha mengampuni. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan sejauh timur dari barat, Bapa Yahweh itu akan mengampuni segala dosa kita dan melupakan segala kejahatan kita. Dan bahwa semerah apapun dosa kita, seperti kirmisi atau seperti kain kesumba, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa akan mengampuni dosa seperti bulu domba, menyucikan kita seperti putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Dan saya yakin kalau di dalam diri iblis ada kerinduan untuk menyesali semua kejahatannya, dosanya, datang kepada Bapa Yahweh memohon pengampunan, saya yakin bahwa Yahweh Allah Bapa akan memberikan pengampunan kepada iblis. Tetapi yang menjadi persoalan, bahwa sekarang pribadi dia, yaitu iblis itu, eksistensinya adalah kejahatan sama sekali. Itu berarti bahwa di dalam dirinya tidak ada kebaikan sedikit pun. Dalam eksistensi yang penuh dengan kejahatan ini, dia tidak pernah akan menyesali perbuatan jahatnya. Iblis tidak akan pernah punya pikiran untuk memohon ampun, bertobat kepada Tuhan. Karena itu tidak ada lagi kemungkinan penebusan dosa bagi iblis. Dan memang akhir dari kehidupan mereka, akhir dari segala sesuatu dari mereka adalah kebinasaan dan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Kemudian di sini dikatakan bahwa berkaitan dengan tipu dayanya, iblis ini adalah pekerja-pekerja curang. Kita bisa lihat dari 2 Korintus 11 ayat 3 dan ayat 13 sampai 15. Kita baca dulu ya, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 3. Maaf, 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi di sini pendusta, iblis adalah seorang pendusta, makhluk pendusta, karena itu dia selalu memperdaya dengan dusta-dustanya, dan dia adalah pekerja-pekerja yang curang. Kemudian di ayat yang ke-13 sampai 15, masih di pasal yang sama, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Di sini ada disebutkan pekerja-pekerja curang. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun
menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara perhatikan di sini bahwa ada pelayan-pelayan Tuhan, dalam tanda petik, pelayan-pelayan Tuhan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Tetapi mereka sebenarnya adalah pelayan-pelayan iblis. Dan di sini kita tahu bahwa iblis ini adalah pekerja yang curang. Dia bapa segala dusta. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Saya akan memberikan penjelasan dengan menggunakan whiteboard untuk memberikan kepada Anda semua gambaran betapa curangnya iblis, betapa liciknya dia pada saat dia ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan ke dalam dosa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah di sana tidak ada rekayasa dan strategi iblis. Semuanya berjalan normal, tetapi di balik semua itu, iblis sedang merancangkan rancangan-rancangan strategi-strategi licik untuk menghancurkan manusia, masuk ke dalam dosa, dan semakin lama semakin menjauhi Tuhan. Saya akan memberi sedikit oret-oretan untuk memberikan kepada Anda satu penjelasan bagaimana gambaran liciknya, strateginya iblis menjatuhkan orang percaya. Saya gambar ada si A di sini. Seorang laki-laki, dia berada di dalam rumahnya, si A. Dia tidak sedang melakukan apa-apa. Lalu pada saat dia menyaksikan televisi, di sini ada televisi, dia nonton televisi. Nah, ternyata di bagian televisi ini ada informasi bahwa ada mall baru dibuka. Wajar ya, normal saja. Tetapi di balik semuanya ini ada peran dari si iblis kepada banyak orang bahwa kalau membuka mall itu akan untung besar. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan pada si A, tapi pada orang lain, iblis sudah membuat satu strategi supaya orang-orang itu mendirikan mall. Lalu si A menonton televisi, ada berita mall baru dibuka. Dan kemudian ada semacam rayuan ya yang disisipkan oleh iblis, sehingga si A ini kemudian muncul keinginan untuk pergi ke mall. Oke, sampai sejauh ini itu tidak ada sesuatu yang aneh. Semuanya masih di dalam kategori penilaian normal. Iya, lalu di bagian yang lain ada seorang perempuan di rumah yang lain bernama B. Dia juga melihat televisi. Dia melihat televisi dan yang dia lihat adalah beberapa gadis-gadis cantik menggunakan baju-baju mini. Di dalam televisi ini ada berita gadis cantik, gadis-gadis, ya, gadis-gadis menggunakan bikini, menggunakan ya rok pendek lah ya, saya sebutkan rok pendek.
Lalu muncullah satu bisikan, rayuan, untuk pergi jalan-jalan ke mall yang baru dengan menggunakan rok mini. Oke, sampai sejauh ini dalam kehidupan gadis B, semuanya dikategorikan sebagai satu nilai yang normal. Ya, normal. Tidak ada masalah di situ. Nah, sekarang di bagian mall bertemulah si B, si A tadi, ya. Bertemulah si A ini dengan si B. Mereka bertemu di mall yang baru. Si A asik jalan-jalan, si B juga asik jalan-jalan dengan menggunakan rok mini. Entah bagaimana, bertemulah si A dengan si B. A melihat B menggunakan rok mini, lalu dia menilai dan muncullah pikiran. Ya, yang juga ada perasaan juga. Dia tertarik. Ya, setelah dia tertarik, dia juga melihat bahwa gadis B ini menggunakan rok mini. Lalu dia melihat sebagian kaki, sebagian besar kaki dari gadis B ini. Lalu muncullah keinginan seks. Ya, entah itu berangan-angan, ingin mendekati, ingin memiliki, atau kemudian berangan-angan seks. Ya, muncul banyak keinginan-keinginan yang bisa saja kemudian nanti keinginan-keinginan itu pada saat dia di rumah, pulang ke rumahnya, akan dibuahi dengan tindakan dosa. Perhatikan, yang pertama, dalam kehidupan si A, semuanya masih normal. Begitu juga dalam kehidupan gadis B, semuanya normal. Ketika bertemu di mall tanpa mereka rencanakan, ya, jadi ini tulis tanpa, saya tulis tanpa direncanakan. Ini pun masih normal. Tetapi ketika si A pulang ke rumah, maka dia kemudian membuahi keinginan-keinginannya karena melihat gadis B tadi berrok mini, dan dia melakukan tindakan-tindakan dosa di dalam kamarnya seorang diri. Di sini baru terlihat strategi iblis telah berjalan dengan sesuai rencana. Di sini baru disadari bahwa iblis adalah pekerja-pekerja curang, licik, dan
bapa segala dusta. Jadi kalau kita lihat di sini, strategi dari si iblis sangat halus sekali. Bahkan orang tidak merasakan bahwa dirinya sedang berada dan masuk ke dalam perangkap dari si iblis itu. Karena itu saudara-saudara, kita perlu terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap terus-menerus berjaga-jaga dan berdoa. Kita minta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa. Karena kita tidak tahu sekarang ini kita sedang masuk dalam jebakan-jebakan iblis. Atau mungkin kita sedang digiring walaupun terasa apa yang sedang kita lakukan itu normal-normal saja. Tetapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita sedang digiring untuk pada satu titik, pada satu lokasi, pada satu waktu nanti akan masuk di dalam jebakan dan muncullah keinginan-keinginan berdosa dan akhirnya kita membuahi keinginan itu dengan tindakan-tindakan dosa. Karena itu Tuhan Yesus jelas sekali memberikan kepada kita peringatan, nasihat. Ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya yang tetap tertidur walaupun disuruh berjaga-jaga untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena itu mari kita tetap menjaga hidup kita, kesetiaan, ketaatan kita melakukan firman Tuhan, berdoa senantiasa, minta kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, agar kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata-senjata rohani. Agar kita dapat menang dari setiap serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, berikutnya adalah sifat dari iblis yang ketiga, yaitu kenajisan. Dia penuh dengan kenajisan. Suka dengan hal-hal yang najis. Dalam Lukas pasal 4 ayat 33 dan Wahyu 16 ayat 13, di situ dikatakan bahwa ia disebut sebagai roh najis. Karena itu, segala pikiran, tindakan, perasaan, dan perbuatannya serta strateginya, godaan-godaannya penuh dengan kenajisan. Dan kemudian di Markus 5 ayat yang kedua, iblis ini tidak menyukai kebersihan. Semuanya jorok, najis, jorok. Dan di dalam diri iblis ada penuh perjinahan, percabulan, ketidakkekudusan, hawa nafsu seksual yang menyimpang, dan banyak perbuatan-perbuatan jahat yang berasal dari iblis. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si iblis dan juga para setan-setan itu adalah perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kenajisan. Ya, ia disebut roh najis. Iblis tidak menyukai kebersihan. Terjadi
pemikiran-pemikiran perjinahan, percabulan, ketidakkudusan, hawa nafsu seksual menyimpang, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pengalaman pelayanan saya pada waktu saya mengajar di Solo. Dalam satu kelas, ada seorang yang ternyata dia adalah seorang anak pendeta. Dia juga aktivis di gereja milik ayahnya. Dia juga ketua pemuda. Dan sekarang dia adalah seorang mahasiswa sekolah tinggi teologi. Dia bertanya sesuatu yang bagi saya mengejutkan dan juga mengejutkan bagi teman-temannya yang lain. Pertanyaannya begini, Pak, saya mau tanya, saya seorang laki-laki yang dewasa dan sudah punya pacar. Saya sangat mencintai pacar saya dan kami sudah menjalin hubungan pacaran ini sekian tahun. Nah, satu ketika, Pak, di dalam tidur saya bermimpi bertemu dengan pacar saya, dan di dalam mimpi itu, maaf Pak, kalau diizinkan saya terbuka, dan saya jujur, bahwa saya melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya itu di dalam mimpi saya, Pak. Nah, setelah itu, saya mengalami apa yang disebut dengan mimpi basah. Maaf Pak, sperma saya keluar di saat saya bermimpi berhubungan suami istri dengan pacar saya. Pertanyaan saya Pak, jika demikian apakah saya sudah berdosa atau tidak? Nah, di dalam kesempatan itu kemudian saya memberikan jawabannya. Begini, mengapa seseorang bisa bermimpi hal-hal yang seperti itu? Tentu di sini kita harus melihat beberapa penyebab seseorang itu bisa bermimpi. Ada setidak-tidaknya 3 penyebab seseorang itu bisa bermimpi di malam hari. Yang pertama adalah karena sepanjang hari dia bekerja terlalu berat dan dia mengalami capek yang luar biasa, dan dengan capeknya itu dia bisa bermimpi. Yang kedua, dia makan terlalu kenyang. Jadi orang yang makan terlalu kenyang itu juga bisa bermimpi di malam hari. Dan yang ketiga adalah dia mengalami sensasi emosional yang luar biasa sampai dia begitu terkesan, dan kemudian apa yang dia rasakan dalam sensasi selama dia masih terjaga dan tidak tidur, itu sensasi-sensasi itu terbawa di dalam mimpi. Saya kasih contoh, misalnya saja sebelum tidur orang itu menonton film horor. Dia mengalami rasa atau sensasi ketakutan yang luar biasa, dan malam harinya dia mimpi bertemu dengan setan, seperti ketika dia sedang menonton film. Setan yang sama datang juga di dalam mimpinya dia. Nah, kalau ada seseorang pada saat tidurnya dia bermimpi, dan yang dimimpikan itu adalah berhubungan suami istri dengan pacarnya atau dengan siapa saja yang menjadi lawan jenisnya, menjadi lawan mainnya, dan tentu lawan jenis ya, yang umum ya, itu berarti bahwa dalam kehidupan sebelum dia tidur, entah tadi siang, entah hari itu, entah beberapa minggu, entah beberapa tahun, dia telah mengalami sensasi-sensasi, perasaan-perasaan atau gejolak-gejolak seksual yang begitu tinggi dan luar biasa. Dan sensasi itu semakin lama semakin menumpuk, dan pada akhirnya sensasi untuk berhubungan seks, yaitu berhubungan seperti layaknya suami istri terhadap siapa saja yang dia cintai, normalnya lawan jenisnya, dan itu akan terbuahi di dalam mimpi, dan kemudian dia
mengeluarkan spermanya pada saat itu, dan itu juga disebut mimpi basah. Nah, pada saat seseorang mimpi, dia tidak berada dalam kondisi sadar. Dia berada dalam kondisi alam bawah sadar atau alam ambang sadar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa dia telah melakukan banyak perbuatan-perbuatan perzinahan, percabulan, ketidakkudusan dengan menonton film-film biru, dengan menyaksikan film-film porno, dengan berangan-angan seks, dan lain-lainnya yang akhirnya menimbulkan sensasi luar biasa tak tertahankan, dan itu terbuahi di dalam mimpi. Dan ketika mimpi itu yang harusnya berada di alam ambang sadar, kemudian masuk ke alam sadar, maka ada kemungkinan ketika ia sedang memikirkan secara sadar walaupun tertidur, dia telah berdosa. Jadi dosa dalam hal ini berkaitan dengan dosa seksual itu terjadi bukan saja secara fisik, tetapi secara batin itu orang bisa jatuh di dalam dosa seksual. Nah, di dalam Matius pasal yang kelima, mari kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-28. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi di sini kita perhatikan ayat yang ke-28, setiap orang memandang perempuan. Jadi hanya memandang, belum menjamah, belum menyetubuhi, baru memandang dan kemudian menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Batinnya, hatinya sudah berdosa. Ya, jadi akhirnya saya memberikan penjelasan seperti itu kepada teman mahasiswa ini. Ya, kemudian dia memahami itu, ya saya tidak tahu kelanjutannya apakah dia datang memohon ampun karena waktu itu berada di dalam ruang kelas dan sedang ada dalam diskusi kelas. Jadi tidak mungkin saya mengajak dia berdoa secara pribadi ya. Dan ini pun konteksnya dia sedang bertanya. Dan selesai perkuliahan pun dia juga tidak minta untuk dilayani secara pribadi dalam konseling pribadi ya. Ya saya berharap dia sebagai anak hamba Tuhan dan juga dia sebagai ketua pemuda, ya dia menyadari semua penjelasan saya dia mengerti dan dia bisa datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Ya, baik. Kita jeda dulu sebentar dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi selanjutnya.